Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam bahagia. Saya Solihin, calon guru penggerak dari Kabupaten Tanggamus, bertugas di SMA Negeri 1 Ulubulu. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentu saya memperoleh banyak sekali materi yang didapatkan dari modul-modul guru penggerak ini. Di modul pertama, saya memahami tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang selama ini hanya digaung-gaungkan Tuturi Handayani tanpa mengerti apa yang diharapkan. Dengan belajar di modul 1, saya mengerti bahwa saya sebagai pendidik adalah penuntun dan siswa saya, murid saya yang dituntun berdasarkan pada keadaannya yang dinamakan kodrat alam dan zamannya. Di modul 2 saya banyak memperoleh materi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana di sana mempelajari tentang memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid dalam pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dan merasakan perasaan siswa dengan pembelajaran yang berbasis sosial dan emosional. Lalu ada juga teknik coaching di mana saya memberdayakan murid saya untuk mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Dari berbagai modul-modul itu saya akan mentransferkan kepada rekan-rekan guru melalui kegiatan-kegiatan kecil, obrol-obrolan ringan, sampai pada kegiatan-kegiatan yang lebih tinggi, yaitu diantaranya seminar atau workshop, sehingga arah pendidikan di SMA Negeri 1 Ulubulu itu menjadi terarah berdasarkan konsep merdeka belajar, konsep belajar yang berpihak pada murid. Lalu dalam pengambilan keputusan tentu saya akan melaksanakan apa yang telah ada di modul 3, yaitu tentang pengambilan keputusan, di mana keputusan itu ada dua besar, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal bujukan moral itu kita menolak sebuah kesalahan dengan santun tentunya, karena kadang bujukan moral itu datang dari rekan, datang dari orang yang kita hargai, tetapi karena keadaan tertentu dia harus membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang di luar aturan yang ada, maka sudah selayaknya kita menolak karena itu adalah sesuatu kesalahan. Jadi bujukan moral itu penolakannya adalah sebuah kebenaran. Lalu dalam hal keputusan yang kedua adalah dilema etika, di mana di sana terjadi dilematis antara benar dan benar, sehingga perlu langkah untuk memilih. Ada paradigma-paradigma yang mendasari dalam pilihan itu. Di antaranya adalah paradigma kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yang idealnya kita memilih kepentingan masyarakat, tapi pada keadaan tertentu kita memilih kepentingan individu untuk pengecualiannya. Lalu prinsip-prinsip keadilan melawan rasa kasihan. Kadang pada keadaan tertentu kita memilih pengecualian menggunakan rasa kasihan, berpikir berdasarkan kepedulian kita kepada keadaan tertentu, sehingga di sini yang keadilan berlaku untuk semua orang menjadi tidak terlaksanakan. Kita memilih pengecualian itu. Dalam hal berpikirnya ada yang mendasari, yaitu mendasari berpikir hasil akhir, di mana kita menimbang apa yang akan kita dapatkan di hasil akhir, atau berpikir berdasarkan peraturan karena kita menjalankan peraturan itu. Lalu juga berpikir dengan berbasis rasa peduli, di mana kita mendasari keputusan kita kepada kepedulian terhadap sesama. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, saya akan melakukan 9 langkah
pengujian atau 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu tentang menguji apakah keputusan kita benar atau tidak. Yang pertama yaitu tentang melihat apakah ada nilai yang bertentangan dalam permasalahan itu, lalu melihat siapa saja yang terlibat dalam situasi itu sehingga bisa melakukan tindakan, lalu mengumpulkan fakta-fakta, apa saja fakta yang terjadi sehingga dalam mengambil keputusan kita lebih baik. Setelah itu ada uji legal, apakah keputusan kita melawan hukum atau tidak. Lalu ada uji regulasi, uji bahwa apakah kita menantang sebuah peraturan yang ada di sekolah atau tidak. Lalu ada uji intuisi, yaitu uji bahwa ada yang salah dengan keadaan ini. Setelahnya diuji halaman depan koran. Apabila keputusan kita dimuat di koran, apakah akan merasa risih atau nyaman-nyaman saja. Lalu uji panutan atau idola, bagaimana panutan kita akan mengambil langkah ketika dia berada pada keadaan seperti kita. Setelah uji benar salah itu, kita lalu menguji keadaan benar-benar menggunakan paradigma. Apakah ini lawannya individu masyarakat, kepedulian lawan rasa kasihan, kesetiaan lawan kebenaran, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah benar-benar itu sudah diuji, maka selanjutnya adalah kita akan mengambil keputusan dengan dasar berpikir apa, apakah berpikir hasil akhir, ataukah berpikir rasa peduli, atau berpikir berdasarkan peraturan. Berikutnya kita menguji opsi trilema atau opsi yang ketiga dari kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Setelah itu dilalui, maka kita akan mengambil keputusan. Dan langkah terakhir adalah merefleksikan apa yang telah kita putuskan tersebut. Dalam pengambilan keputusan dan pengintegrasian materi-materi yang ada di CGP kepada rekan-rekan itu, saya akan menerapkannya ya secepat mungkin, karena beberapa hal di sekolah juga perlu mendapatkan sentuhan materi-materi yang ada di guru penggerak itu, yaitu tentang pengambilan keputusan itu, sehingga 2-3 hari ke depan saya akan memulai melihat kondisi yang merupakan dilema etika sehingga mampu memberikan arahan baru kepada semua rekan-rekan untuk memulai mengambilkan keputusan berdasarkan 9 langkah itu tadi. Pada dasarnya saya membutuhkan semua pihak dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, sehingga apa yang menjadi program kami guru penggerak di sekolah dapat diimplementasikan tanpa hambatan dan rintangan yang mengganggu cukup berarti. Mungkin itu sebagai pemenuhan tugas pada modul 3.1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.